Kau suka menantang kan? Sekarang ini aku tantang kau. Oke? Nah, mudah-mudahan tantangan ini sampai sama kau. Jangan cicing pula kau tantang, pura-pura nggak tahu. Kau apa? Kau lewati video aku ini nggak mau kau dengar ya. Mentang-mentang subscriber kau sudah 1 juta, sombong pula kau. Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu kita saksikan ada perdebatan antara Ustadz Nurdin dan Heri Pras Al-Wahabi, di mana kita lihat Heri Pras tidak terima dengan ceramahnya Ustadz Nurdin di channelnya ya, channel YouTube-nya, yang mengatakan bahwa takwil itu bukan bid'ah. Takwil itu juga dilakukan oleh mazhab salafus saleh. Mendengar ucapan ini rasanya kebakaran jenggot si Heri Pras, lalu menantangnya, berdebat dan segala macam. Mari kita dengarkan ocehan dari Heri Pras ya. Kenapa dia mengoceh? Gara tantangannya itu tidak digubris oleh Ustadz Nurdin, mungkin barangkali. Mari kita dengarkan ocehan dari Heri Pras. Hari saya mencecar Mas Udin untuk 4 hari dialog dicecarnya. secara ilmiah, dialog ilmiah atau dialog secara pemahaman. Dia tidak ada merespon teman-teman. Jawab. Jadi 4 hari Heri Pras menjecal atau bertanya mengenai pun segala macam Ustadz Nurdin, tapi nggak ditanggapi, sehingga Heri Pras jadi sakit hati. Jawabannya selalu buka buku, ya, buka buku, buku ini, buku itu. Ketika diajak berdiskusi, Ustadz Nurdin selalu buka buku, buka kitab, maksudnya bukan buku-buku ya, buku kitab. Tapi Heri Pras nggak terima Ustadz Nurdin itu buka kitab, dia maunya pakai dalil, ya kan, membahas tentang Ar-Rahman Al-Istawa dan segala macam harus dengan dalil, bukan dengan buku. Padahal begitulah kalau orang yang berpendidikan itu, dia harus dengan referensi, dengan kitab, dan kitab itu ada dalil di dalamnya. Jadi kemudian seolah-olah si Heri Pras ini menuduh kitab karangan ulama seperti Imam Nawawi tak menggunakan dalil Al-Quran, dalil hadis, perkataan sahabat, padahal jelas oleh Ibnu Abbas dan lain sebagainya. Kita teruskan lagi ya, apa kata si Heri Pras. Ini buku itu, ya Allah. Sampai mengucapkan ya Allah pula itu. Ya Allah, pakai buku. Nggak boleh orang buka buku ketika ditanya. Jadi mau buka apa? Buku RR mau dibuka. Ya Allah. Setelah saya buat tantangan terbuka lagi, dia curhat teman-teman. Mas Udin ini curhat dan curhatnya seperti ini. Saya di sini dengan Mas Udin. Saya tidak ingin membawa pendapat. Saya ingin bertanya kepada personal Mas Udin langsung. Iya, nggak boleh pendapat, harus personal. Jadi semoga dijawab. Bagaimana Ustadz Nurdin memahami istiwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di aras tadi? Bagaimana memahami? Jangan pakai pendapat-pendapat. Inilah lucunya Heri Pras ini, ngawurnya. Nggak bisa kita berpendapat karena kita kan dalam Islam ini belajar. Ustadz Nurdin itu kan belajar dari pesantren, dari kuliahnya di luar negeri, di Azhar Kairo, ya kan? Itu kan dia membaca, itu kan pendapat-pendapat guru, pendapat-pendapat ulama, lalu kemudian diambilnya yang mana dia yang sesuai dengan ilmunya juga. Jadi kemudian pendapat-pendapat guru itulah menjadi pendapat dia. Kalau pendapat pribadi mana ada? Kita semua itu berdasarkan pendapat yang kita tahu dari guru-guru kita. Itu yang pertama yang harus diketahui dari Pras. Lalu kemudian, kalaulah misalnya Ustadz Nurdin tak mau menjawab, biar akulah menjawab makna istawa. Kalau pertanyaan itu kau tanyakan kepadaku, wahai Heri Pras, maka aku jawab, makna istiwa atau bersemayam di aras itu adalah bukan seperti yang kau lakukan itu, duduk di atas kursi, bukan. Tapi Allah duduk atau bersemayam di aras itu bukan bermakna hissi, tapi bermakna maknawi. Artinya apa? Allah duduk di aras artinya dia duduk di tempat kekuasaannya, di tempat kemahatinggiannya, bukan duduk seperti yang kau lakukan itu. Misalnya contoh, Prabowo menjabat presiden dan duduk 5 tahun di kursi kepresidenannya. Bagaimana kau memahaminya? Apakah Prabowo duduk selama 5 tahun terus di kursi presidennya? Bukan. Makna duduk di kursi presiden adalah Prabowo berkuasa selama 5 tahun. Itulah makna dari Prabowo duduk 5 tahun di kursi presidennya. Maka seperti itulah kami mentakwil kalimat istiwa alal arsy.
Begitu dia. Kau mau sesatkan kami pendapat begitu, silakan. Kami juga bisa mengatakan kau sesat. Begitu Harry Pras. Lanjut. Sebenarnya mengimani ini sangat gampang, tinggal ikuti. Kita nggak bisa membayangkan Allah tuh. Dia juga bertanya dengan sambil cengeng. Kita mana bisa membayangkan Allah? Kau katakan nggak bisa membayangkan Allah. Kami juga sewajar nggak bisa membayangkan Allah. Sekuat apa kita bisa membayangkan Allah? Makanya banyak orang error karena dia bayangkannya Allah, nggak akan mampu dia bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saat gitu, nasihatkan oleh Syekh Ahmed kepada saya bahwa kita di dalam berdialog, dalam menyampaikan akidah, janganlah kita mencari kemenangan, jangan. Tapi apa kata Syekh Ahmed? Kita cari kebenaran. Terus yang ketiga. Nah, itu betul itu kata guru kau Syekh Ahmed. Kalau berdialog itu cari kebenaran, bukan cari kemenangan. Tapi nyatanya di setiap podcast kau merasa paling benar. Aku melihatnya kau merasa paling benar dan mau nyari menang. Wah, Harry Pras, bukan cari kebenaran. Muncung kau aja yang bilang kau nyari kebenaran. Muncung kau aja ngikuti guru kau Ustaz Ahmed. Tapi faktanya kau itu nyari pembenaran. Saya yang ngomong. Saya yang menyaksikannya. Lanjut. Tentu tentang bagaimana pemahaman Udin secara personal tentang istiwanya Allah. Ya. Jadi bukan pendapat si fulan, tapi si Udin. Nah, itu aja aku tanya-tanya terus. Pendapat si Udin. Kau tunggulah tuh pendapat Ustaz Udin itu ya. Kau tunggu. Tapi mencet kau tunggu. Udah aku jawab tadi ya. Pendapat saya. Aku yang mewakili Ustaz Udin. Itulah pendapat kami. Mau kau sesatkan pendapatku tadi itu silakan. Aku juga bisa menyesatkan pendapat kau. Ya, pendapat Udin dengan pendapat saya bersama Syekh Ahmed. Silakan tentukan jadwalnya kapan, di mana, dan pastinya harus di universitas. Inilah dia ini. Kehancuran sifat asli dari Harry Pras. Selalu menantang dan menantang. Ketika tidak cocok dengan Ustaz Ali Hidayat, dia tantang Ustaz Hidayat. Ketika dia gak cocok dengan Ustaz Aswajat, dia tantang. Ini kali ini gak cocok dengan Ustaz Nuruddin, ceramahnya di videonya dia tantang. Lama-lama aku perhatikan Harry Pras ini kayak preman ya, preman pasar nih, menantang-nantang. Kalau kau mau bergaduh berlawan, kau MMA aja kau terus ikut kau MMA. Kau bilang kau jago silat, ayo mainlah MMA. Ikut MMA biar tepuk orang kau langsung mati. Nantang-nantang. Sekarang ginilah, aku yang menantang kau. Namaku Maulana Sinaga orang Medan. Nah, kau ketik aja namaku Maulana Sinaga di Facebook. Di Facebook kau kan punya Facebook, akun Facebook. Kau ketik aja namaku Maulana Sinaga. Keluarlah muka aku Maulana Sinaga dengan sambil megang ikan. Udah? Kau kirim messenger sama aku. Kau ketik di messenger itu, saya Maulana, saya Harry Pras yang kau tantang itu. Langsung saat itu juga aku telepon kau. Kau dengar itu ya? Kau ketik di messenger di Facebook itu Maulana Sinaga ini aku Harry Pras yang kau tantang tuh. Langsung ku telepon kau. Ku ajak kau berdebat di telepon tuh. Gimana? Kau suka menantang kan? Sekarang ini aku tantang kau. Oke? Nah, mudah-mudahan tantangan ini sampai sama kau. Jangan cicing pula kau ku tantang, pura-pura nggak tahu. Kau apa? Kau lewati video aku ini nggak mau kau dengar ya. Mentang-mentang subscribe kau saya 1 juta, sombong pula kau. Nah, pernah mengatakan bahwa Allah itu maha melihat. Bagaimana cara Allah melihat? Sementara manusia itu melihat dengan bola mata. Allah kalian bilang nggak punya bola mata. Jadi bagaimana Allah melihat kalau nggak ada matanya? Jelaskan kepada saya. Allah itu maha berbicara. Allah berbicara sama seperti manusia. Manusia bicara dengan mulut. Bagaimana Allah bisa bicara kalau nggak ada mulutnya? Dan Allah subhanahu mendengar. Itu aku ucapkan kan. Manusia juga mendengar sama. Manusia mendengar dengan telinga, terus Allah mendengar dengan apa? Lalu Allah tuh punya perasaan kasih sayang. Manusia itu memiliki perasaan kasih sayang dengan kalbu, jantung, hati. Nah, apakah bagaimana Allah menyayangi manusia, hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, kalau Allah itu tidak punya hati? Ini ku jawab ini. Muncung kau yang bertanya itu, ku tanya, ku jawab ya. Tapi yang ku jawabnya gak akan masuk logika otak kau, karena otakmu itu penuh dengan nafsu. Nah, Allah maha melihat, manusia melihat. Manusia melihat dari bola mata, dari retina manusia yang duanya. Kalau rusak retina nggak bisa lihat lagi lah dia. Kalau cucuk matanya kau bilang itu nggak bisa lihat lagi lah dia. Nah,
Allah maha melihat. Allah dengan sifat basarnya, bukan kayak manusia dengan matanya, tapi dengan sifat basarnya Allah melihat. Allah maha mendengar, manusia mendengar, tapi mendengar Allah bukan dengan telinga, dengan gelendang telinga, bukan, tapi dengan sifat samanya. Allah itu berbicara sama dengan manusia, manusia juga bicara, tapi Allah berbicara bukan dengan lisan, dengan mulut, tapi dari sifat mutakalimannya. Dan Allah itu punya perasaan sayang, Ar-Rahman Ar-Rahim, dan Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah kasih sayang Allah bukan dari kalbunya, dengan hati. Kalau Allah saat menyayangi manusia dengan hati, kalian bilang hati itu Allah punya. Kalau Allah kena kanker hati gimana? Gak bisa lah sayang lagi. Tapi Allah maha menyayang, maha pengasih, dari sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya itu. Tapi aku yakin gak masuk akal kau jawaban aku ini. Oke Hari Pras ya, ku tunggu messenger kau. Kau ketik Maulana Sinaga di Facebook, di akun Facebookmu, kau messenger aku, ini aku Hari Pras, langsung ku telepon kau juga saat itu juga. Oke?